Bismillahirrahmanirrahim. Ya ikhwani, alhamdulillah ana sekarang sedang di Masjid Darul Fityan di sela-sela terakhir Ramadan. Ana semalam itikaf di sini, barusan alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat gerhana matahari hibrid begitu. Alhamdulillah. Baik, antum perkenalan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama ana Zaidan Izzul Mujahid. Ana berasal dari Palu, Sulawesi Tengah, dan merantau untuk thalibul ilmi di Bandung yang tercinta ini. Di Bandung, Ya, di Mahad. di Ma'had Al-Fat Institute, tempatnya di ujung Brung. Jadi lebih naik ke atas lagi gitu. Ceritanya antum bisa itikaf di Garut gimana? Wah, itu cerita yang masya Allah begitu begitu menyenangkan ya. Oke, gimana? Jadi saya waktu ada tugas di daerah Gambung, di daerah Bandung Selatan. Oke. Tugas di sana, Tugas dakwah gitu ya? tugas dakwah dari 1 Ramadan sampai tanggal 20 Ramadan. Akhirnya ada teman yang menyarankan iktikaf di Garut. Alhamdulillah, karena saya ingin sekali menyelusuri begitu Pak, Jawa Barat. Jawa Barat. Akhirnya bismillah kita ke Garut. Berarti pertama kali antum ke Garut sekarang? Pertama kali. Oh gitu. Nah, ceritanya antum bisa ke Al-Fat gimana? Atau ceritain deh antum pertama merantau. Oke. Pertama anak merantau itu dari kelas 3 SD. Wih. Kelas 3 SD anak udah diberangkatkan orang tua naik pesawat menuju ke Polokarto, yaitu daerah Surakarta di Jawa Tengah. Itu orang tua nganter ke Jawa Tengah atau nganter sampai bandara? Nganter sampai bandara. Gila. Kelas 4 SD itu antum naik pesawat sendirian? Ajib. Oke, terus? Setelah itu anak mondok pesantren di Jawa Tengah. 1 tahun anak mondok di sana. Setelah 1 tahun anak balik lagi ke Sulawesi. Baliknya alhamdulillah anak barengan sama temennya Abi. Oh ya. Dia barengan sama temennya Abi. Anak di rumah 1 tahun homeschooling. Setelah itu SMP kelas 1 anak berangkat lagi ke Jawa. Sekolah di Ma'had Tahfidzul Quran Salman Al Farisi. Oke. Anak sekolah di sana selama 5 tahun. Alhamdulillah sekolah di sana 5 tahun. Dapat banyak ilmu, dapat bahasa Arab. Alhamdulillah bisa bercakap dengan bahasa Arab. Setelah anak di sana 5 tahun, muncul pikiran anak ingin lanjut untuk ke Mahat Ali. Oke. Cari-cari, akhirnya alhamdulillah dapat di Bandung, namanya Al-Fat Institute Bandung. Nyarinya gimana caranya? Alhamdulillah internet? mudir pondok anak yang Al-Fat Institute ini temannya Abi. Oh iya. Jadi dapatnya dari situ. Akhirnya ya sudah, bincang-bincang, daftar, alhamdulillah masuk. Sampai sekarang anak bisa di Bandung. Berarti semester 2 sekarang. semester 2 dan itu gratis. Gitu gratis. Semua santri. Full beasiswa. Oh. Makan gratis, tempat tinggal gratis, Iya. pendidikan gratis. Iya. Oke, gimana kesehariannya? Mulai dari bangun. Keseharian dari mulai bangun. Kita bangun jam 3 ya, bangun jam 3. Kita di situ melaksanakan sholat tahajud dan baca Quran sampai menjelang subuh. Setelah sholat subuh kita ada tadarus, yaitu baca Quran. Baca Quran sampai jam 6. Setelah jam 6 kita Jadi itu halakoh atau masing-masing tadarus? halakoh. Setoran gitu? Iya, setoran. Ada minimal setoran? Ya tergantung kemampuan masing-masing. Oh, jadi kalau kemampuannya satu ayat. Ya, Gitu? iya. Tergantung kemampuan masing-masing. Oh, jadi sebenarnya nggak ada target. Nggak ada target khusus. Nah, Yang penting sebanyak mungkin. Gitu Iya. ya? Oke, terus kalau mau satu Al-Quran sekali duduk juga nggak apa-apa sih. sampai jam 6. Terus? Sampai jam 6. Setelah jam 6, tiket, mandi, dan seterusnya. Sampai jam 8. Jam 8 kita masuk lagi. Masuk sampai jam 10. Sampai jam 10. Itu kita belajar mulazamah, kita belajar sama syekh, kita belajar fikih, kita belajar lughah,
Nah, setelah jam 10 ada jenjang waktu setengah jam kita istirahat. Kita masuk lagi jam setengah 11, ya, masuk lagi jam setengah 11 sampai duhur. Sampai duhur kita sholat duhur. Setelah sholat duhur kita makan dan bla bla bla, makan, istirahat. Jam satunya ada nasihat sedikit, nasihat dari para asatid mungkin setengah jam. Setelah itu kita tidur free, istirahat sampai asar juga kita melakukan olahraga dan lain sebagainya. Sebelum maghrib kita makan dulu, dan mandi dan untuk mempersiapkan sholat maghrib. Setelah itu halakoh Quran. Setelah halakoh Quran, kita di malam hari itu setelah isya nanti ada namanya kita mengaji kitab yang tadi pagi kita Mudzakarah. Kita mudzakarah di malam hari. Kita mudzakarah di malam hari. Baca masing-masing atau gimana? Halakoh juga. Halakoh, iya. tapi yang bicara santri. Ya, yang bicara santri. Iya, giliran gitu ya. Iya, giliran. Oh iya, Masya Allah. Dan setelah mudzakarah, Dan itu mudzakarah setiap malam. setiap malam. Oh, Mudzakarah setiap malam. bagus. Ya kecuali hari libur ya, kayak hari malam Jumat. Liburnya hari Jumat ya. Liburnya hari Jumat. Habis itu jam 9 kita udah tidur. Oh Sampai iya. jam 3 lagi. Gitu terus. Jadi ada syekh dari mana syekhnya? Syekhnya alhamdulillah dari Yaman. Syekhnya Hmm. alhamdulillah dari Yaman. Kalau ustadz-ustadznya alumni mana? Ustadz-ustadznya ada yang dari alumni Darussahadah, Boyolali. ya Boyolali. Ada yang Al-Mu'min Meruki juga. Nah, saat antum merantau setelah kelas 3 SD itu tuh pilihan siapa, orang tua atau antum? Atau keduanya? Sebenarnya Ana waktu itu ada pikiran sih mau mondok, soalnya kan lihat background Abi itu mondok ya. Oh, Lihat background. Ya, background Abi kan mondok. Jadi ngelihat galeri masa lalunya itu, wah ini full di pondok semua gitu. Antum punya kakak mondok juga? Anak pertama. Oh, anak pertama. Anak pertama. Terus. Jadi ngelihat galeri, ini kayaknya keren nih di pondok nih. Terus Abi aku pengen mondok gitu. Ya udah, iya. Itu tuh ngomong tuh kelas 3 itu? Itu kelas 3 ya. Abiana iyain aja, iya. Terus beberapa bulan kemudian gitu. Nih, diliatin gitu kan. Ini apa gitu? Ini pondok kayak gini. Oh iya, keren gitu. Kamu mau ke pondok? Mau, Bi. Nanti Abi beli tiket ya. Loh. Kok secepat itu? Nah, awalnya Umi juga ini sih, Iyalah. agak nahan gitu. Iyalah. Oh, masa anak kecil gini langsung dikirim ke pondok kan. Tapi karena ya udahlah, bismillah. Akhirnya diterbangkan ke Jawa Tengah. Apa yang antum rasakan selama SD di Jawa tuh? Alhamdulillah dapat Suka duka lah. suka duka pasti. Gimana? Karena dapat pernah sih nangis juga, nangis. Kangen orang tua. Terus kangen adik, kangen orang yang di rumah lah pokoknya. Ya, masih kecil banget kan, dilepas gitu, aduh. Tapi alhamdulillah anak di sana dapat hafalan 3 juz. Alhamdulillah dapat 3 juz selama 1 tahun itu. Oh. Jadi anak waktu mondok SMP itu udah ada bekal, udah ada bayangan. Oh, pondok itu seperti ini. Gitu. Jadi antum mulai dari SD mondok, kelas 4, SMP mondok, sampai sekarang kuliah juga mondok. Jadi hidup antum di pondok. Serba di pondok. Jadi lika-liku orang di pondok itu anak dah hafal betul. Apa aja lika-liku di orang-orang di pondok emang? Orang-orang pondok itu Masya Allah ya. Kayak apa ya? Ada yang semangat banget. Ada yang kalau malas, udah malas banget. Ada begitu banyak lah cerita-cerita di pondok itu. Oke. Nasihat untuk para santri yang di pondok, silakan. Nasihat untuk para santri yang di pondok. Ada ulama yang berkata, thalibul ilmi itu adalah mujahid
dari awal dia pergi sampai dia balik lagi ke rumah. Jadi antum jangan sedih ketika antum pergi merantau untuk tujuan thalibul ilmi. Karena tujuan thalibul ilmi itu adalah paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum patah di tengah, ketika antum putus asa di tengah, itu sangat sia-sia. Dan ketika qadarullah antum mendapatkan musibah di tengah, itu menjadi pahala bagi antum. Bahkan ketika mungkin antum meninggal di dalam jalan thalibul ilmi, insya Allah itu adalah jalan syahid antum. Jadi untuk para thalibul ilmi di luar sana, tetap semangat. Antum nggak sendirian, masih banyak thalibul ilmi yang merasakan susahnya, letihnya dalam thalibul ilmi. Masya Allah. Selat. Bismillah. Al-Fat Institute buka lagi tahun ini pendaftaran? Buka, alhamdulillah. Kalau mau daftar harus kemana tuh? Kalau mau daftar ada Instagramnya. Instagramnya Al-Fat apa? Institute. Al-Fat Institute. Ya, Al-Fat Institute Bandung. Dan itu full gratis. Kalau untuk tahun ini ada sedikit biaya untuk untuk memajukan pondok gitu. Bukan, Apa? biar lebih fokus aja, biar lebih iya. serius gitu. Biar lebih serius, Lebih serius. santrinya. Iya. Oh iya. Dan itu ada persyaratan khusus, minimal hafalan atau kemampuan bahasa Arab? Kemampuan bahasa Arab. Harus bisa bahasa Arab. Mungkin enggak harus dasar-dasarnya. Oh, Udah kalau bisa. hafalan? Kalau hafalan minimal 3 juz. Oh, minimal 3 3 juz. iya. Nah, itulah kawan-kawan. Jadi bagi yang berminat ke Al-Fat Institute bisa jadi pilihan. Kalau beliau mau gratis, tapi sekarang berbayar. Tapi nggak tahu berbayarin berapa. Anda tahu nggak? Nanti dilihat aja di Dilihat aja di Instagramnya. Karena Tapi, untuk lebih serius ya. Biaya itu jangan antum lihatlah berapa besar biaya, tapi antum lihat ini pondok pesantren. Soalnya kan jarang ya. Ini pondok pesantren tuh nanti adalah ladang akhirat bagi antum. Kuliah sambil pesantren itu Ya. berarti jurusan apa maksudnya? PAI? Syariat. Syariah. Jadi nanti gelarnya apa tahu tuh? LC kan. LC. Nanti, soalnya kerjasama sama DP dari Tauhid. Oh gitu. Jadi 3 tahun lagi antum LC ya? Lucu. Masya Allah. Nah itulah kawan-kawan. Terima kasih sudah menonton. Itulah perjuangan merantau dari kelas 4 SD dan bisa naik pesawat sendiri kelas 4 SD bisa ternyata ya. Ada pernah mendapatkan ancaman gak di jalan antum kapan aja? Enggak ada. Aman-aman aja di jalan. Pesawat lancar di bandara. Alhamdulillah aman. Antum di bandara tuh kelas 4 tuh inget tuh itu naik apa dari bandara ke Lion Air. Antum cari sendiri. Tiket udah dibayarin, udah dikasih gitu. Tinggal naik pesawat aja sih. Jadi naik pesawat turun bandara Surabaya, di Surabaya ada yang jemput gitu. Oh, ada yang jemput. Ada yang jemput. Alhamdulillah ya. Jadi enggak semuanya anak cari kebangetan. Kelas 4 SD bisa merantau, apalagi yang lebih tua dari itu. Betul sekali. Jadi merantaulah, engkau akan mendapat keindahan dunia ini. Nah, itu di sana ada Alvin yang sedang melamun. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.